Bayangkan, sebuah malam tenang di kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngebel, Ponorogo. Desa yang biasanya hanya dikenal karena telaga Ngebel yang indah dan udara pegunungan yang sejuk. Namun siapa sangka, ketenangan itu pernah pecah menjadi tragedi yang hingga kini masih diperbincangkan warga dengan nada ngeri. Sebuah kisah tentang cinta yang ditolak, tentang obsesi yang berubah menjadi dendam, dan tentang seorang pemuda yang kehilangan kendali hingga menebar teror. Namanya Dika Pratama, pemuda 25 tahun, yatim piatu sejak remaja, hidup dalam serba kekurangan. Awalnya, ia hanya anak desa biasa yang rajin membantu ibunya, Ibu Sri, bekerja di sawah. Namun sejak mengenal Ayu Lestari, putri bungsu keluarga Pak Suyono dan Bu Marni, hidup Dika berubah. Ayu adalah gadis 23 tahun yang lembut, sederhana, dengan mimpi mulia menjadi tenaga kesehatan desa. Senyumnya membawa cahaya bagi Dika, yang selama ini merasa hidupnya gelap. Cinta mereka tumbuh seperti tunas bambu di tepi telaga rapuh, tapi memberi harapan. Warga desa pun tahu, meski tak semua setuju. Bagi Dika, Ayu bukan sekadar kekasih, melainkan simbol harga diri, tiket menuju kehidupan yang lebih terhormat. Ia bertekad menikahi Ayu, membuktikan bahwa dirinya sanggup, namun takdir berkata lain. Saat ia memberanikan diri melamar, Pak Suyono menolak halus, dengan alasan Dika belum punya pekerjaan tetap. Bagi kebanyakan orang, itu mungkin hanya nasihat seorang ayah. Tapi bagi Dika, penolakan itu terasa seperti palu besar yang meremukkan harga diri. Sejak hari itu, gelap perlahan menguasai pikirannya. Ditambah beban utang dari pinjaman online yang menjeratnya, Dika makin terpojok. Dan kemudian, malam-malam, di Desa Ngebel tak lagi sama. Dari balik rimbun bambu, warga mulai melihat sosok Dika berdiri diam menatap rumah joglo Pak Suyono. Kadang terdengar suara langkahnya di jalan, setapak becek, kadang terlihat bayangannya di pinggir telaga. Semua itu menjadi tanda awal dari sebuah mimpi buruk panjang. Teror yang mengubah desa damai menjadi ladang ketakutan. Pertanyaannya, bagaimana cinta yang awalnya tulus bisa berubah menjadi obsesi yang mematikan? Dan bagaimana mungkin seorang pemuda desa yang dulu dikenal ramah bisa menjelma menjadi bayangan menakutkan bagi seluruh warga? Di tepi jalan tanah yang berliku menuju Telaga Ngebel, berdirilah sebuah rumah joglo sederhana beratap genteng merah. Rumah itu milik Pak Suyono dan istrinya, Bu Marni. Meski tak besar, rumah itu selalu tampak hangat. Dari terasnya, para tamu kerap disambut aroma jahe rebus yang mengepul dari cangkir, atau pisang goreng hangat yang disajikan Bu Marni dengan senyum tulus. Warga sekitar mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang ramah dan ringan tangan. Bila ada tetangga kesulitan, Pak Suyono tidak segan turun tangan membantu. Usianya memang sudah mendekati 60. Rambutnya mulai memutih, tapi tangannya tetap sigap mengurus kebun cengkeh kecil di belakang rumah. Bu Marni, dengan kelembutan khasnya, selalu hadir bila ada yang sakit atau sekadar butuh teman bicara. Tidak berlebihan bila warga menyebut keluarga ini sebagai penopang harmoni desa. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh kasih. Anak sulung, Randy, bekerja di bengkel kayu desa sebelah. Ia dikenal ulet dan bertanggung jawab, sering membantu ayahnya memperbaiki peralatan rumah tangga tetangga. Anak kedua, Aldi, masih berusia 18 tahun. Ia ceria, suka membantu pekerjaan rumah, dan sangat dekat dengan adiknya, Ayu Lestari. Selain itu, di rumah joglo itu juga ada seorang cucu kecil bernama Fajar, anak dari Randy, yang selalu membuat suasana ramai dengan tawa polosnya. Namun, sosok yang paling sering menarik perhatian warga adalah Ayu. Gadis bungsu keluarga Suyono itu baru saja menyelesaikan pendidikan menengah dan mendapat kesempatan magang di Puskesmas Ngebel. Sejak kecil, Ayu dikenal lembut, tekun, dan penuh kepedulian. Ia bercita-cita menjadi tenaga kesehatan desa agar orang-orang di sekitarnya tidak lagi takut atau ragu berobat hanya karena biaya. Dalam dirinya, ada semangat yang diwarisi dari kedua orang tuanya, mengutamakan kebaikan dan keikhlasan. Tak heran bila Ayu menjadi kebanggaan keluarga. Pak Suyono sering berkata kepada tetangganya, kalau nanti Ayu jadi tenaga kesehatan, desa kita tak perlu jauh-jauh ke kota untuk berobat. Sementara Bu Marni kerap menatap putrinya dengan rasa haru, bangga sekaligus khawatir kalau beban tanggung jawab itu terlalu berat untuk bahu seorang gadis muda. Namun di balik suasana penuh kasih itu, Ayu diam-diam menyimpan gelisah.
Ia sedang menjalin hubungan dengan Dika Pratama, pemuda desa sebelah. Dika sering datang berkunjung, membantu pekerjaan kecil, atau sekadar duduk di teras berbincang dengan keluarga. Awalnya, kehadirannya disambut baik. Sebagai anak yatim yang dibesarkan Ibu Sri dengan penuh perjuangan, Dika memunculkan simpati. Tetapi, seiring waktu, keluarga Suyono mulai melihat sisi lain dari Dika. Sifatnya mudah tersulut emosi, terutama bila menyangkut soal harga diri. Pak Suyono yang bijak hanya menyimpan kegelisahan itu dalam hati, tidak ingin menyinggung. Sementara Bu Marni merasakan ada sesuatu yang berat dalam tatapan Dika terhadap putrinya. Sebuah tatapan yang bukan hanya cinta, melainkan juga rasa takut kehilangan yang berlebihan. Meski begitu, bagi Ayu, Dika tetaplah cahaya yang menemaninya di hari-hari sepi. Ia percaya Dika bisa berubah, bisa bangkit dari kesulitan. Ia sering berkata kepada sahabatnya, Wulan Safitri, kalau Dika sungguh-sungguh, aku yakin dia bisa buktikan dirinya. Wulan hanya tersenyum, meski di hatinya ada keraguan. Hidup di rumah joglo itu berjalan seperti biasa. Pagi disibukkan dengan kebun dan pekerjaan rumah, sore dengan obrolan hangat di beranda, dan malam dengan doa bersama. Tidak ada seorang pun menyangka bahwa rumah yang penuh tawa kecil Fajar dan senyum Ayu itu suatu hari akan menjadi saksi bisu dari kegelapan yang menelan 6 jiwa. Orang tua di desa sering berkata, rumah yang banyak didatangi tamu adalah rumah yang penuh berkah. Dan benar, rumah Pak Suyono tidak pernah sepi. Tapi mereka tak tahu, pintu yang selalu terbuka dengan ramah itu kelak akan menjadi celah bagi masuknya teror. Malam-malam di desa Ngebel, dengan kabut tipis yang turun dari pegunungan, seringkali memberi rasa damai. Namun dalam cerita ini, justru kabut itulah yang menyelimuti awal dari tragedi. Keluarga yang dulu jadi simbol kebaikan desa, tanpa mereka sadari, sedang berjalan pelan menuju ujian paling berat dalam hidup mereka. Kisah cinta Ayu Lestari dan Dika Pratama berawal dengan sederhana, nyaris seperti cerita-cerita muda-mudi desa pada umumnya. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah syukuran kecil di rumah tetangga. Malam itu, lampu Petromax berayun diterpa angin, sementara warga bergotong royong menyiapkan hidangan. Dika membantu memasang tenda, sementara Ayu sibuk menata piring di meja panjang. Pandangan mereka sempat bertemu hanya sekejap, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam. Sejak malam itu, Dika sering mencari alasan untuk bertemu Ayu. Kadang ia pura-pura lewat di jalan setapak menuju kebun cengkeh Pak Suyono, kadang menunggu di pasar desa saat Ayu pulang belanja. Lama-kelamaan, keberanian Dika tumbuh. Ia mulai menawarkan bantuan kecil, seperti membawakan keranjang belanjaan, atau menuntun Ayu melewati jalan becek saat hujan. Bagi Ayu, Dika berbeda dari pemuda lain. Ia sederhana, tapi punya semangat yang tulus. Saat berbicara tentang mimpinya membuka bengkel motor di dekat pasar, matanya berbinar. Aku ingin buktikan kalau anak Ibu Sri juga bisa berdiri di kaki sendiri, katanya suatu sore. Ayu mengangguk, dan kata-katanya saat itu seperti doa yang membuat Dika semakin yakin pada langkahnya. Hari-hari mereka pun terisi percakapan ringan di bawah rindangnya, pohon bambu, atau di jalan setapak menuju telaga. Ayu sering bercerita tentang harapannya menjadi tenaga kesehatan desa, membantu orang-orang yang sering menunda berobat karena takut biaya. Dika menimpali dengan rencana bengkel kecil, sederhana, jujur, tapi bisa jadi pijakan untuk masa depan. Di telinga Ayu, semua itu terdengar masuk akal. Di dada Dika, kata-kata Ayu terasa seperti penguat yang membuatnya tak lagi merasa sendirian. Namun, di balik senyum-senyum itu, Dika menyimpan beban berat. Beberapa bulan sebelumnya, ia terjebak pinjaman online. Awalnya hanya untuk modal kecil, tapi cicilan yang menumpuk membuatnya gelisah. Pesan-pesan penagih masuk hampir setiap hari siang, malam, tanpa henti. Ada yang dengan kata-kata kasar, ada yang dengan ancaman halus. Setiap kali ponselnya bergetar, dada Dika berdegup keras. Ia berusaha menutupinya, terutama dari Ayu. Ayu mulai merasakan perubahan. Ada saat-saat di mana tatapan Dika terasa berat, penuh kecemasan yang ia tak pahami. "Kamu kenapa?" tanya Ayu suatu kali. Dika hanya tersenyum tipis, menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Kabar hubungan mereka pun menyebar. Sebagian warga memandang dengan simpati, tapi ada pula yang berbisik-bisik, mengingatkan Ayu agar berhati-hati. Pemuda seperti Dika, hidupnya masih goyah. Begitu kata seorang tetangga.
Pak Suyono mendengar bisik-bisik itu, dan meski tidak ingin mencampuri urusan hati anaknya terlalu jauh, ia mulai menimbang. Dalam hatinya, Ayu tahu, cinta mereka tidak mudah. Ia mencintai Dika, tapi ia juga tahu, masa depan memerlukan kestabilan. Wulan Safitri, sahabat dekatnya, sering menjadi tempat curhat. Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan buktikan dengan kerja keras, bukan dengan amarah, kata Wulan. Ayu mengangguk, meski hatinya bimbang. Sementara itu, bagi Dika, Ayu bukan hanya kekasih. Ia adalah simbol harga diri. Ia merasa, jika berhasil menikahi Ayu, berarti seluruh desa harus mengakui keberadaannya. Penolakan sedikit saja baginya terasa seperti penghinaan. Semakin lama, rasa cinta itu bercampur dengan obsesi yang gelap. Sore-sore di desa Ngebel tetap terlihat damai. Anak-anak berlari di pematang, ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercakap. Tapi di hati dua anak muda ini, benih konflik sudah tertanam. Cinta yang tumbuh di bawah lampu Petromax kini pelan-pelan diuji oleh kenyataan. Utang yang mencekik, gengsi yang terluka, dan restu keluarga yang masih tergantung. Orang tua desa sering berkata, cinta muda itu seperti api di tungku, hangat kalau dijaga, tapi bisa membakar kalau dibiarkan. Dan tanpa disadari, api itu mulai membesar dalam hati Dika. Sore itu, langit desa Ngebel mendadak gelap. Awan kelabu menggantung rendah, dan suara petir terdengar jauh dari balik perbukitan. Di rumah joglo milik Pak Suyono, keluarga sedang bersiap makan malam. Ayu duduk di beranda, menatap buku catatannya, sementara Bu Marni sibuk menyiapkan nasi hangat. Suasana begitu biasa, hingga suara ketukan di pintu mengejutkan mereka. Ketika pintu dibuka, tampak Dika Pratama berdiri di depan, mengenakan kemeja lusuh yang sudah basah oleh gerimis. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya penuh tekad. "Pak, Bu, saya datang dengan niat baik," katanya pelan, namun jelas. Di ruang tamu yang beralaskan tikar pandan, mereka duduk berhadapan. Ayu yang duduk di samping ibunya menundukkan kepala. Jantungnya berdegup keras. Dika menarik napas panjang, lalu berkata, "Pak Suyono, Bu Marni, saya ingin melamar Ayu. Saya memang belum punya banyak, tapi saya sungguh-sungguh. Saya ingin membuktikan bahwa saya mampu bertanggung jawab." Ruangan hening. Suara hujan di atap terdengar semakin deras, seakan ikut menegangkan suasana. Pak Suyono menatap pemuda di depannya. Matanya penuh pertimbangan. Ia menghargai keberanian Dika, tapi ia juga seorang ayah yang harus bijak. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara tenang, "Dika, Bapak menghargai niat baikmu. Tapi, pernikahan bukan hanya soal cinta. Dibutuhkan kepastian, pekerjaan yang tetap, kesiapan lahir batin. Untuk sekarang, maafkan Bapak, belum bisa menerima lamaranmu." Kata-kata itu meluncur pelan, tapi bagi Dika terasa seperti pisau yang menembus dada. Wajahnya mencoba menahan senyum, namun matanya bergetar hebat. Ia menunduk, lalu berdiri dengan sopan. "Saya mengerti, Pak, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan," ucapnya, sebelum pamit keluar menembus hujan. Di balik pintu, Ayu menggenggam rok bajunya erat-erat. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela Dika, tapi lidahnya keluh oleh rasa hormat kepada orang tuanya. Malam itu, ia hanya bisa menangis diam-diam di kamar, sementara bayangan Dika berjalan menjauh tak pernah hilang dari pikirannya. Bagi Dika, penolakan itu menjadi dentang yang menggema di kepalanya. Ia berjalan menyusuri jalan becek menuju rumahnya. Hujan menetes dari rambut ke wajahnya. Di sakunya, ponsel terus bergetar. Pesan-pesan penagih pinjol menagih janji. "Segera bayar, atau kami hubungi semua kontakmu." Ancaman itu menambah berat langkahnya. Sesampai di rumah kecil peninggalan ayahnya, ia duduk lama di pojok kamar. Di kepalanya, suara penolakan Pak Suyono bercampur dengan nada kasar penagih utang. Rasa malu menelannya bulat-bulat. "Kalau aku tidak bisa menikahi Ayu sekarang, berarti aku gagal di mata semua orang," gumamnya. Hari-hari setelah lamaran itu menjadi panjang. Dika mulai jarang nongkrong di pos ronda, jarang bercanda dengan Rudi sahabatnya. Sebaliknya, ia lebih sering berdiri di tepian jalan setapak, menatap rumah joglo dari kejauhan. Ia merasa rumah itu menyala hangat, sementara dirinya terlempar ke dalam kegelapan. Ayu, di sisi lain, berusaha menenangkan hatinya. Ia menulis pesan panjang untuk Dika, mencoba mengatakan bahwa semua ini hanya soal waktu,
bahwa mereka bisa buktikan dengan kesabaran. Tapi balasan Dika makin singkat dingin, kadang hanya satu kata, ya atau nanti. Bu Marni mulai resah. Ia sering melihat putrinya termenung di beranda. Nah, cinta itu boleh, tapi jangan sampai membuatmu buta, katanya lembut. Ayu hanya mengangguk. Meski dalam hatinya gelisah, ia mencintai Dika, tapi ia juga takut dengan perubahan sikapnya. Pak Suyono, meski tetap tenang, sebenarnya dihantui rasa bersalah. Ia tidak bermaksud menyakiti Dika, tapi sebagai seorang ayah, ia harus menjaga masa depan anaknya. Semoga dia bisa mengerti, ucapnya dalam doa malam. Namun Dika tidak mengerti. Penolakan itu baginya bukan nasihat, melainkan penghinaan. Setiap malam, ia mengulang kata-kata Pak Suyono di kepalanya, hingga perlahan berubah menjadi bara dendam. Dan sejak hari itu, awan hitam seolah menetap di langit desa Ngebel. Tidak ada seorang pun menyadari bahwa sebuah keputusan kecil di ruang tamu rumah joglo itu telah menjadi titik balik. Awal dari serangkaian malam penuh teror. Di rumah kecil peninggalan ayahnya, Dika Pratama duduk termenung. Malam hujan membuat dinding kayu lembab, dan suara air menetes dari genteng bocor terdengar tanpa henti. Ia menatap layar ponsel yang terus berkedip, pesan demi pesan masuk, segera bayar cicilan. Kalau tidak, kami hubungi semua kontakmu, kami bisa datang ke rumahmu. Awalnya, Dika hanya meminjam sedikit, berniat menjadikannya modal awal untuk membeli peralatan bengkel. Ia yakin bisa mengembalikan setelah ada pemasukan. Namun musim hujan membuat pekerjaannya serabutan, dan uang tak kunjung terkumpul. Cicilan membengkak, bunga bertambah, dan rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Setiap kali ponselnya bergetar, dadanya berdegup seperti dipukul palu. Ia sering mematikan suara telepon, tapi bayangan ancaman tetap menghantui. Kalau orang desa tahu aku terjerat utang, habislah harga diriku, gumamnya lirih. Di pasar Ngebel, sahabatnya Rudi Hartono pernah menepuk bahunya. Rak, kalau susah bilang, cari kerja harian bisa. Jangan semua dipikul sendiri. Dika hanya tersenyum singkat. Aku baik-baik saja. Tapi Rudi tahu, senyum itu palsu. Sementara itu, Ayu masih mencoba memberi semangat lewat pesan singkat. Aku percaya kamu bisa bangkit, Dik. Jangan menyerah. Namun bagi Dika, pesan itu justru terasa seperti beban tambahan. Ia ingin membuktikan pada Ayu dan seluruh desa bahwa dirinya mampu. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Malam-malamnya semakin panjang. Ia duduk sendirian di gubuk bambu dekat kebun, menggenggam pisau dapur tua. Kadang ia mengasahnya pelan di atas batu. Suara gesekan logam mengiris sunyi malam. Bukan karena ingin melukai siapapun saat itu, tapi sebagai cara menenangkan diri, atau setidaknya itulah yang ia yakinkan pada dirinya. Di sisi lain, Ayu mulai merasakan jarak. Saat bertemu, tatapan Dika kosong. Jawabannya singkat. Ia curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Pada sahabatnya, Wulan Safitri, ia berbisik. Dika berbeda sekarang. Ada yang berat di hatinya. Wulan menatapnya serius. Kalau kamu merasa takut, jangan abaikan. Cinta tidak boleh membuatmu tertekan. Tetapi Ayu masih menyimpan harapan. Ia percaya, bila diberi waktu, Dika bisa berubah. Namun diam-diam, ia juga mulai diliputi rasa cemas. Beberapa kali ia melihat bayangan seseorang di balik rumpun pisang dekat rumahnya. Namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Pak Suyono dan Bu Marni pun ikut gelisah. Mereka tidak menolak Dika karena benci, melainkan karena khawatir. Namun melihat putri mereka semakin murung, hati mereka ikut berat. Aku takut, Bu. Takut kalau penolakanku justru membuat dia semakin kalut, kata Pak Suyono pada istrinya suatu malam. Bu Marni hanya menghela napas panjang. Di rumah kecilnya, Dika semakin terpojok. Utang menumpuk, penagih semakin kasar, dan rasa malu membakar harga dirinya. Dalam pikirannya, semua ini bercampur menjadi satu gumpalan gelap. Penolakan Pak Suyono, tatapan iba tetangga, suara ancaman penagih, bahkan bisik-bisik di pasar yang mengatakan ia pemuda gagal. Malam itu ia menulis dengan arang di papan kayu, "Tanpa aku, tidak ada yang boleh memiliki Ayu." Kalimat itu ia baca berulang kali, seolah mantra yang memberi kekuatan, sekaligus menenggelamkan akal sehatnya. Orang desa sering berkata, utang bisa menundukkan kepala orang paling tegak sekalipun. Dan benar, Dika yang dulu ramah kini berubah. Ia tidak lagi terlihat sebagai pemuda yang bercita-cita membuka bengkel.
melainkan sosok murung yang selalu menatap tanah dengan mata merah. Jeratan pinjol bukan hanya mengikat keuangan, tapi juga mengikat jiwanya. Setiap hari, ia semakin kehilangan arah. Dan dari sanalah, langkah-langkah menuju teror mulai terbentuk perlahan tapi pasti. Sejak lamaran itu ditolak dan utang semakin menjerat, hubungan antara Ayu Lestari dan Dika Pratama perlahan berubah. Yang dulu penuh senyum kini berganti dengan hening panjang. Balasan pesan Dika semakin singkat, kadang hanya satu kata, "Ya, nanti," atau bahkan tidak dijawab sama sekali. Ayu merasakan ada jarak yang tumbuh di antara mereka, jarak yang awalnya tipis tapi makin lama seperti jurang. "Kamu sibuk, Dik? Atau sedang ada masalah?" tulis Ayu suatu malam. Pesan itu lama tak dibalas. Ketika akhirnya masuk jawaban, hanya tertulis, "Aku capek." Bagi Ayu, perubahan itu menyakitkan. Ia masih mencintai Dika, masih berharap ia bisa kembali seperti dulu. Namun ia juga mulai diliputi rasa takut. Tatapan Dika yang dulu hangat, kini sering terasa berat, penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang ingin ia paksakan. Di sisi lain, Dika menafsirkan sikap Ayu yang lebih berhati-hati sebagai tanda bahwa dirinya sedang dijauhkan. Dalam kepalanya yang penuh beban, ia mulai berpikir, mereka ingin memisahkan aku dari Ayu. Ia melihat sikap Ayu yang jarang keluar rumah sebagai bukti bahwa keluarga Suyono sengaja menghalangi. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pak Suyono hanya meminta Ayu mengurangi pertemuan untuk sementara demi menjaga nama baik keluarga. Kalau dia sungguh-sungguh, biarkan dia buktikan dengan kerja keras, bukan janji, pesan sang ayah. Ayu mengangguk meski hatinya perih. Di warung kecil milik Ibu Aminah, para tetangga mulai berbisik-bisik. "Dika sekarang sering murung, jarang menyapa," kata seorang ibu. Yang lain menambahkan, "Aku lihat dia mondar-mandir di dekat rumah Suyono, tatapannya kosong." Desas-desus itu menyebar cepat, menambah beban bagi Ayu yang mendengarnya. Malam-malam di desa Ngebel semakin menegang. Hujan turun hampir setiap hari, menambah suram suasana. Dari balik jendela rumahnya, Ayu beberapa kali merasa ada bayangan yang berdiri di antara pohon pisang. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menceritakan kepada orang tuanya, tapi takut dianggap berlebihan. Akhirnya, ia memilih berlari ke rumah sahabatnya, Wulan Safitri. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku takut, Lan. Dika berbeda sekarang. Tatapannya seperti orang lain." Wulan menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan. "Kalau kamu merasa takut, jangan abaikan. Cinta tidak boleh membuatmu terancam." Namun Ayu masih menyimpan harapan. Ia percaya, di balik semua itu, Dika hanyalah tertekan oleh masalah. Ia tidak tahu bahwa dalam benak Dika, penolakan lamaran sudah menjadi luka dalam yang bercampur dengan utang menumpuk. Rasa malu berubah menjadi amarah. Di pasar, Rudi Hartono sempat mencoba menasihati sahabatnya. "Rak, kalau susah, jangan dipendam. Kita bisa cari kerja bareng, pelan-pelan melunasi." Tapi Dika menatapnya dengan mata merah. "Kamu tidak tahu rasanya dipandang rendah. Mereka menganggap aku tidak pantas hanya karena aku miskin. Aku harus buktikan." Rudi terdiam, menyadari sahabatnya sedang terjebak dalam rasa gengsi yang membutakan. Hari-hari berikutnya, Ayu merasa semakin terasing. Pesan-pesan yang ia kirim hanya dibalas singkat. Saat bertemu pun, Dika lebih banyak diam, sesekali menunduk, sesekali menatap tajam seakan menyimpan sesuatu. Ayu mulai merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Bukan lagi dengan Dika yang dulu. Di rumah Joglo, suasana semakin muram. Pak Suyono memperhatikan wajah putrinya yang pucat. "Nak, jangan biarkan beban orang lain membuatmu ikut hancur," katanya lembut. Bu Marni menambahkan, "Ibu lihat, akhir-akhir ini wajah Dika berat sekali. Kalau kamu ikut larut, kamu juga akan terluka." Ayu hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Cinta yang dulu menjadi cahaya, kini perlahan berubah menjadi bayang-bayang gelap. Di antara denting hujan di genteng, Ayu sering bertanya dalam hati, apakah cintanya bisa menyelamatkan Dika, atau justru menjerumuskannya lebih jauh ke jurang kegelapan. Musim hujan di desa Ngebel semakin pekat, malam-malamnya panjang, dipenuhi suara angin yang meniup rumpun bambu, hingga berderit seperti keluhan. Dalam suasana itu, warga mulai menyadari perubahan mencolok pada sosok Dika Pratama. Dulu, ia dikenal sebagai pemuda yang ramah. Senyumnya mudah ditemui di pasar, tangannya ringan membantu orang lain. Namun kini, langkahnya berat, matanya merah,
dan bibirnya jarang sekali tersenyum. Banyak warga mulai merasa resah. Meski tak ada yang berani bicara langsung, beberapa orang mengaku melihat Dika duduk sendirian di gubuk bambu dekat kebun cengkeh. Tangannya bergerak pelan, mengasah sebilah pisau tua di atas batu. Suara gesekan logam terdengar jelas di antara malam yang sunyi. Pak Karto, ketua RT, sempat melihatnya dari jauh saat ronda, seperti sedang menyiapkan sesuatu, gumamnya dalam hati. Namun karena hujan deras, ia memilih melanjutkan langkah, berjanji menegur keesokan harinya. Sayang, niat itu tak sempat terlaksana. Bukan hanya soal pisau. Ibu Aminah, pemilik warung kecil di tikungan jalan, bercerita bahwa ia pernah melihat Dika tertawa sendiri di dekat rumpun bambu. Tertawanya bukan tawa orang gembira, tapi seperti orang kesurupan, katanya dengan wajah pucat. Cerita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, menambah kegelisahan warga. Di sisi lain, Ayu merasakan perubahan itu semakin nyata. Saat mereka berdua bertemu, Dika lebih sering diam. Kadang tatapannya kosong, kadang menatap Ayu dengan sorot mata yang membuatnya merinding. Pernah suatu malam, Ayu menerima pesan singkat, "Kalau kamu benar cinta, ikut aku. Kalau tidak, kamu akan menyesal." Tangannya gemetar membaca kalimat itu. Ia langsung menutup ponsel, lalu menangis. Ayu segera menemui Wulan Safitri. Dengan air mata berlinang ia berkata, "Aku takut, Lan. Aku merasa Dika bukan lagi orang yang sama." Wulan menggenggam tangannya erat. "Kalau kamu merasa terancam, itu tanda. Jangan abaikan, Yu. Cinta tidak boleh membuatmu merasa tertekan apalagi ketakutan." Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak cukup menghapus resah di hati Ayu. Sementara itu, Dika semakin larut dalam pikirannya sendiri. Di gubuk kecilnya, ia menulis kata-kata aneh di papan kayu. "Tanpa aku, tidak ada yang boleh memiliki Ayu." Kalimat itu ia baca berulang-ulang, hingga menjadi semacam mantra. Semakin lama, keyakinan itu menguasai dirinya. Warga pun mulai berani berbisik. Dia sering mondar-mandir malam hari di dekat rumah Suyono. Aku lihat dia berdiri lama di bawah pohon mangga, menatap rumah itu. Bisikan-bisikan itu membuat suasana desa semakin mencekam. Bahkan anjing-anjing kampung kerap menggonggong tanpa sebab, seolah menyadari ada yang tidak beres. Rudi, sahabatnya, mencoba sekali lagi menegur. "Ra, kau butuh tenang. Jangan biarkan pikiran gelap menguasai." Tapi Dika hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku tidak punya apa-apa lagi, Wo. Hanya Ayu yang aku punya. Kalau dia diambil, apalagi artinya hidup?" Rudi tercekat, tak sanggup menjawab. Bagi Dika, setiap bayangan rumah joglo Pak Suyono adalah ejekan. Dari balik pohon bambu, ia sering menatap lampu minyak yang berpendar hangat, mendengar samar suara tawa kecil Fajar. Semua itu bagi warga adalah tanda kebahagiaan sederhana, tapi bagi Dika, justru terasa seperti dunia yang menolaknya mentah-mentah. "Mereka bahagia. Aku di luar. Mereka pikir aku tak layak." Gumamnya dengan nafas berat. Malam demi malam, perilaku Dika kian aneh dan mengganggu. Ia tidak lagi sekadar pemuda yang tertekan, melainkan bayangan gelap yang berkeliaran di sekitar desa. Warga mulai merasa tidak aman, terutama keluarga Pak Suyono. Mereka belum tahu persis apa yang akan terjadi, tapi tanda-tanda itu sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Orang tua desa sering berkata, kalau anjing menggonggong tanpa sebab, artinya ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan benar, malam-malam di Ngebel kini dipenuhi gonggongan anjing, bayangan samar di kebun, dan desas-desus tentang Dika yang makin mengerikan. Itu semua hanyalah awal. Teror yang sesungguhnya baru saja menunggu giliran. Malam itu hujan turun deras di desa Ngebel. Angin dari arah telaga bertiup kencang, membawa aroma tanah basah. Di dalam rumah joglo, keluarga Pak Suyono sedang berkumpul. Lampu minyak di ruang tengah berkelip diterpa angin, sementara suara tawa kecil Fajar sesekali memecah kesunyian. Namun tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar. Lalu, tok, tok, tok. Pintu bambu digedor pelan, membuat semua orang di dalam terkejut. Ayu Lestari mendekat ke jendela dengan hati berdebar. Dari balik tirai, samar terlihat sosok berdiri di depan pagar rumah. Rambutnya basah menempel di wajah. Tubuhnya kuyup diterpa hujan. Ayu mengenali sosok itu, Dika Pratama. Dengan suara serak, Dika berteriak, "Ayu, keluar. Aku ingin bicara malam ini juga." Pak Suyono segera berdiri, menenangkan putrinya. Ia mengambil payung dan keluar ke halaman. "Dik,
Ini sudah malam. Besok saja kita bicara baik-baik di rumah balai desa. Sekarang pulanglah dulu, katanya dengan nada tegas tapi tetap tenang. Namun Dika menggeleng keras. Matanya merah, tangannya gemetar. Aku tidak bisa menunggu, Pak. Utang menekan, penagih mengancam. Hanya Ayu yang bisa menemaniku. Kalau sekarang juga aku tak mendapatkannya, aku tidak punya apa-apa lagi. Suaranya pecah di antara deru hujan. Ayu yang bersembunyi di balik pintu, menangis terseduh. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Bu Marni meraih bahunya, membisikkan doa agar hatinya kuat. Tiba-tiba, cahaya senter menyorot ke arah halaman. Pak Karto, Ketua RT, datang bersama Rudi Hartono dan Wulan Safitri. Mereka baru saja ronda dan mendengar keributan. Ada apa ini, Dik? Pulanglah, jangan bikin gaduh malam-malam, seru Pak Karto. Sorot mata Dika semakin keras. Aku tidak butuh penonton, katanya serak. Rudi mencoba mendekat dengan hati-hati. Ra, dengar aku. Aku bisa bantu cari kerja harian. Utangmu bisa diatur. Jangan biarkan amarahmu membakar semuanya. Sesaat, mata Dika bergetar. Ada keraguan singkat. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar di saku pesan penagih masuk lagi. Kilatan singkat itu membuat keraguannya padam. Ia menatap rumah joglo dengan sorot marah. Ayu, kau janji akan menemaniku. Buktikan sekarang juga. Dari dalam rumah, Ayu akhirnya memberanikan diri menjawab. Meski suaranya bergetar, Dik, aku tidak bisa keluar malam ini. Besok siang, aku akan bicara denganmu di depan bapak dan ibu. Tapi malam ini pulanglah dulu. Hening sejenak, hanya suara hujan yang memukul genteng. Lalu, Dika tertawa pendek, getir. Kau berubah, dunia memaksamu menjauh dariku. Pak Karto melangkah maju. Dik, dengarkan, sudah cukup. Kalau perlu bicara, besok kita duduk bersama lurah. Jangan biarkan amarah menguasai. Namun Dika hanya mundur setapak, menatap tajam ke arah rumah. Dengan suara rendah hampir seperti gumaman, ia berkata, besok aku datang lagi. Jangan coba-coba menghalangiku. Setelah itu, ia berbalik, berjalan menembus hujan, dan hilang di balik gelap kebun bambu. Pak Suyono masuk kembali dengan wajah tegang. Ayu jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Bu Marni memeluknya erat, sementara Wulan menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri, ucapnya lembut. Rudi berdiri di ambang pintu, menatap tanah yang becek. Aku akan cari Dika besok pagi. Mungkin masih bisa ditenangkan. Namun Pak Karto menggeleng. Ini sudah ancaman nyata. Kita harus lapor ke Pak Lurah. Jangan sampai terlambat. Malam itu, suasana rumah joglo begitu mencekam. Hujan masih menghantam genteng, angin meniup tirai bambu hingga berderit. Semua orang sadar, kata-kata terakhir Dika bukan sekadar luapan emosi. Itu janji yang bisa berubah jadi bencana. Orang tua desa sering berkata, ancaman yang terucap lebih tajam daripada niat yang tersembunyi. Dan setelah malam itu, keluarga Suyono tahu, esok hari tak akan pernah sama lagi. Pagi setelah ancaman terbuka itu, desa Ngebel terasa berbeda. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan tanah, dedaunan jati meneteskan sisa air, dan kabut tipis menggantung di atas telaga. Namun yang lebih pekat daripada kabut adalah rasa cemas yang menyelimuti hati warga. Di rumah joglo, Pak Suyono duduk termenung dengan wajah tegang. Cangkir teh di tangannya sudah dingin, namun tak juga ia sentuh. Kita tidak bisa hanya menunggu, ucapnya pada istrinya. Bu Marni mengangguk pelan. Ancaman semalam jelas. Aku juga takut, Pak. Ayu Lestari yang duduk di sudut ruangan tampak pucat. Ia nyaris tak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Dika berdiri di balik pagar kembali muncul. Pak Suyono akhirnya memutuskan untuk melapor ke balai desa. Bersama Pak Karto, ia menemui Pak Lurah Darsono, lelaki paruh baya yang dihormati warga. Dengan wajah serius, ia berkata, kalau sudah ada ancaman, tidak boleh dianggap sepele. Saya akan hubungi Polsek Ngebel. Mulai malam ini, warga harus ronda lebih ketat. Beberapa perangkat desa ikut menanggapi. Dulu Dika rajin kerja bakti, kata seorang. Tapi akhir-akhir ini ia berubah. Jarang menyapa, sering murung. Pak Karto menambahkan, saya lihat sendiri, dia seperti mengasah sesuatu di gubuk bambu dekat kebun. Itu membuat saya khawatir. Semua yang hadir mengangguk, wajah mereka mengeras. Di rumah, Ayu mencoba menata hati. Wulan datang membawa bubur hangat.
Makanlah Yu, jangan sampai sakit, katanya lembut. Namun Ayu hanya menyuap sedikit. Lan, aku takut. Dia bilang akan datang lagi. Wulan menggenggam tangannya erat. Kamu tidak sendirian. Ada keluargamu, ada warga. Percayalah. Tak lama kemudian, Rudi datang dengan wajah lelah. Aku sudah mencari Dika sejak subuh ke rumah ibunya di dusun seberang. Bu Sri bilang, dia hampir tak pulang. Pernah ada orang nagih utang dengan marah-marah di depan rumah. Sejak itu, Dika makin jarang kelihatan. Mendengar itu, Ayu menutup wajah. Hatinya perih antara kasihan dan takut. Sementara itu, di gubuk bambu dekat kebun kopi, Dika memang berdiam. Bajunya kusut, rambutnya lembab oleh embun. Ponselnya berkedip, pesan penagih masuk bertubi-tubi. Ia membaca sekali, lalu mematikan layar. Nafasnya memburu, semua ingin aku jatuh, gumamnya. Tangannya menggenggam pisau usang, lalu menggoreskan ujungnya ke tanah basah. Coretan tak beraturan membentuk pola kacau, seakan mencerminkan pikirannya yang semakin kusut. Di pasar, gosip cepat menyebar. Para pedagang membicarakan Dika sambil menimbang cabai dan beras. Katanya semalam dia berdiri di depan rumah Suyono, memaksa Ayu keluar, ujar seorang pedagang. Yang lain menimpali, untung warga segera datang. Kalau tidak, entah apa yang terjadi. Bisikan-bisikan itu membuat orang tua semakin ketat menjaga anak gadis mereka. Menjelang sore, langit kembali kelabu. Ayu duduk di kamar memeluk selendang, Wulan tetap menemaninya. Kalau dia datang, kamu tidak sendiri, kata Wulan meneguhkan. Tapi sorot mata Ayu tetap resah, seakan firasat buruk terus mengikutinya. Pak Suyono mondar-mandir di ruang tengah. Ia baru saja mendapat kabar dari polisi. 2 anggota akan datang besok malam untuk berjaga, sementara warga diminta memperketat ronda. Syukurlah, katanya lirih. Tapi jangan lengah. Malam ini kita tetap harus berjaga lebih ketat. Saat maghrib tiba, warga berkumpul di pos ronda. Obrolan yang biasanya ringan, kini berganti serius. Kalau benar dia nekat, jangan ada yang hadapi sendirian, pesan Pak Karto. Semua mengangguk dengan wajah tegang. Malam itu, desa Ngebel diliputi suasana berat. Lampu-lampu minyak di tiap rumah menyala lebih lama. Seolah cahaya kecil itu bisa menolak rasa takut. Namun di balik kebun kopi yang gelap, bayangan seseorang berdiri diam, menatap rumah joglo tanpa berkedip. Nafasnya pelan, tapi hatinya bergemuruh. Itu adalah Dika. Ia tidak lagi sekadar pemuda yang terluka, melainkan ancaman nyata bagi seluruh desa. Keesokan paginya, udara desa Ngebel terasa berat. Matahari hanya tampak samar di balik kabut, seolah enggan menyingkap gelap yang masih menggantung. Warga yang biasanya sibuk ke ladang kini lebih banyak berkumpul di warung, membicarakan satu hal yang sama. Dika Pratama, sekitar pukul 10 pagi, 2 mobil bak terbuka berhenti di balai desa. Dari dalam turun beberapa aparat kepolisian Polsek Ngebel. Mereka membawa handi tolki, senjata pendek dan rompi hitam. Kehadiran mereka membuat warga berbondong-bondong mendekat. Pak Lurah Darsono menyambut dengan wajah tegang. Pak, kami mohon bantuan. Warga sudah tidak tenang, ucapnya. Seorang polisi berpangkat Bribka Yudi menjawab mantap. Kami sudah menerima laporan lengkap. Mulai malam ini, 2 anggota berjaga di rumah Pak Suyono, 2 lainnya patroli keliling bersama warga ronda. Jangan ada yang bertindak sendiri. Semua harus terkoordinasi. Ucapan itu sedikit melegakan. Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan kentongan dan senter, kini merasa punya sandaran. Namun rasa cemas tetap ada. Mereka tahu Dika licin, sulit ditebak, dan mengenal seluk-beluk desa lebih baik daripada siapapun. Di rumah joglo, kedatangan polisi disambut penuh syukur. Ayu menunduk hormat ketika Bribka Yudi bicara kepadanya. Nak, jangan khawatir. Kami di sini untuk menjaga. Kalau ada apa-apa, segera panggil. Ayu mengangguk pelan, meski wajahnya masih pucat. Wulan Safitri yang setia mendampinginya berbisik. Lihat, sekarang ada aparat, kamu bisa bernapas sedikit lega. Tapi di dalam hati, Ayu tetap dihantui firasat buruk. Sementara itu, jauh di gubuk bambu dekat ladang singkong, Dika berjongkok menatap desa dari kejauhan. Ia melihat aparat masuk dengan langkah mantap. Bibirnya meringis. Mereka pikir aku gentar hanya karena seragam? Gumamnya lirih. Tangannya meraba pisau usang di karung, lalu menekannya ke tanah hingga meninggalkan bekas. Siang itu,
Polisi bersama warga melakukan penyisiran di lokasi-lokasi mencurigakan. Mereka menemukan puntung rokok lembab, bekas bambu tergores, dan jejak kaki tanpa alas di tepi sungai. Semua tanda itu mengarah pada satu hal. Dika masih berkeliaran di sekitar Ngebel, tidak pernah pergi jauh. Kami pastikan dia masih di sini, ujar Bribka Yudi kepada warga. Kabar ini cepat menyebar. Di pasar, orang-orang hanya berbisik singkat, Dika masih di desa. Tak perlu panjang lebar. Kalimat itu saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang sore, langit kembali kelabu. Hujan tipis turun, membuat tanah licin. Warga menutup pintu rumah lebih awal, menyisakan hanya pos ronda dan rumah joglo yang tetap terang. 2 polisi duduk di beranda rumah Pak Suyono, mata mereka awas, senjata di pinggang siap kapan saja. Pak Suyono berbicara lirih kepada istrinya. Aku sedikit lega ada aparat, tapi juga khawatir. Kalau Dika nekat, bahkan polisi pun bisa berbahaya. Bu Marni menatap suaminya, menggenggam tangannya erat. Ia tahu betul ancaman itu nyata, bukan sekadar ketakutan berlebihan. Di kamar, Ayu duduk bersama Wulan. Aku takut, Lan. Malam ini lebih berat dari semalam, ucapnya. Wulan merangkul bahunya. Justru karena itu, kamu harus kuat. Semua orang berjaga untukmu. Malam turun perlahan. Kabut tipis menyelimuti desa. Suasana sunyi hanya dipecah suara jangkrik. Di pos ronda, warga berjaga bersama 2 polisi lainnya. Mereka menahan kantuk dengan mata tegang. Sesekali kentongan dipukul pelan sebagai tanda masih waspada. Tiba-tiba, anjing-anjing kampung menggonggong keras ke arah ladang singkong. Bribka Yudi segera menyalakan senter. Cepat, ke arah sana, teriaknya. Polisi berlari diikuti Rudi dan beberapa warga. Cahaya senter menyorot sosok hitam berlari cepat di antara batang singkong, lalu lenyap ke arah bukit. Berhenti, teriak Yudi. Mereka mengejar, namun yang ditemukan hanya jejak kaki tanpa alas dalam. Menancap di lumpur. Nafas mereka memburu. Dia masih di sini, mengintai, gumam Yudi. Di rumah joglo, Ayu mendengar hiruk pikuk itu. Jantungnya berdetak kencang. Itu dia, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Wulan hanya memeluknya erat, tak sanggup menjawab. Malam itu, ketegangan mencapai puncak. Polisi menyebar. 2 berjaga di depan rumah. 2 berpatroli bersama warga. Kentongan dipukul lebih sering. Tanda bahwa desa dalam keadaan siaga penuh. Namun di balik kabut bukit, Dika berdiri diam. Matanya menatap asap tipis dari dapur rumah joglo yang masih menyala. Bau kayu bakar menusuk hidungnya. Perutnya kosong, tapi senyumnya samar. Mereka boleh berjaga, tapi aku tahu kapan harus datang. Malam berikutnya, aku tidak hanya menonton. Pagi itu, meski ayam berkokok dan anak-anak masih berlarian di halaman, suasana desa Ngebel tetap muram. Warga menjemur pakaian dengan pandangan waspada, sesekali melirik ke jalan setapak seolah takut bayangan itu muncul lagi. Berita tentang kemunculan Dika semalam cepat menyebar. Tak ada yang berani menyebut namanya keras-keras. Cukup bisikan pelan sudah membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah joglo, Ayu duduk lemas di beranda. Ibunya menyodorkan teh hangat. Nak, jangan biarkan ketakutan ini menguasaimu, ucap Bu Marni lembut. Ayu hanya mengangguk, meski tatapannya kosong. Wulan yang setia mendampingi mencoba menenangkan. Kamu tidak sendiri. Semua orang berjaga untukmu. Di luar, Bribka Yudi berdiskusi dengan Pak Karto dan beberapa warga. Semalam dia hampir tertangkap. Itu tanda dia masih di sekitar sini. Mulai malam ini, penjagaan diperluas. 2 anggota kami tetap berjaga di rumah Pak Suyono, 2 lainnya keliling bersama warga, tegasnya. Pak Karto mengangguk meski wajahnya tetap murung. Kalau dia makin terpojok, dia bisa makin berbahaya. Siang itu, sebuah kejadian mengejutkan. Di depan pintu rumah joglo, Ayu menemukan selembar kertas basah menempel di lantai. Tulisan hitamnya berantakan, tapi jelas terbaca. Aku selalu melihatmu. Malam adalah milikku. Ayu menjerit kecil memanggil ayahnya. Pak Suyono membaca tulisan itu, wajahnya langsung pucat. Bribka Yudi segera mengambil kertas dengan sarung tangan. Ini bukti nyata. Dia sudah berani menantang terang-terangan. Kabar cepat menyebar. Warga berdatangan dengan wajah tegang. Seorang pemuda bernama Andri mengepalkan tangan. Kalau kita biarkan, dia makin menjadi. Malam ini biar aku yang hadapi. Polisi segera menahannya. Jangan gegabah. Itu yang dia inginkan, kata Yudi tegas.
Menjelang malam, pos ronda dipenuhi warga. Beberapa membawa bambu panjang. Sebagian lain hanya duduk gelisah. Semua menunggu dengan hati penuh cemas. Hujan tipis turun, membuat tanah becek, menambah berat suasana. Sekitar tengah malam, seorang warga yang berpatroli di dekat kebun bambu berteriak, "Pak, lihat ini." Di ranting tergantung kain kusam, terikat kasar, dengan noda hitam samar. Polisi datang dengan senter. Bribka Yudi mengambil kain itu hati-hati. Dia meninggalkan tanda lagi, seakan ingin bilang, "Aku ada di sini." Warga semakin gusar. Perempuan-perempuan menangis pelan. Lelaki saling berbisik cemas. Andri yang sejak tadi emosi menunduk, giginya terkatup rapat. Di kamar, Ayu belum tidur. Ia berbisik pada Wulan. Setiap bayangan di luar jendela, aku merasa itu dia. Wulan hanya bisa memeluknya erat. Sementara itu, di kebun bambu, Dika duduk bersandar pada batang basah. Ia mengetuk tanah berulang kali dengan gagang pisaunya. Bunyinya mirip kentongan pelan yang menghantui. Matanya menatap bulan separuh. Bibirnya bergerak lirih. Waktunya mendekat. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Jalan setapak nyaris tak terlihat. Suara bambu beradu terdengar seperti bisikan. Warga berkumpul di pos ronda. Sebagian memegang bambu panjang. Sebagian hanya duduk dengan wajah pucat. Seorang ibu berbisik. Rasanya bukan cuma dia yang berkeliaran. Beberapa warga mengaku mendengar langkah di atap. Tapi saat dilihat, tidak ada apa-apa. Yang lain bersumpah mendengar suara tawa lirih di telinga. Desas-desus itu menyebar cepat, membuat sebagian orang yakin Dika bukan lagi manusia biasa. Puncaknya, di pintu pos ronda tergantung boneka jerami kecil. Lehernya diikat tali kasar, dada diberi coretan arang. "Aku tidak sendirian." Warga gemetar. Seorang nenek berkata lirih, "Ini bukan ulah manusia." Pak Karto mencoba menahan kepanikan. "Jangan cepat percaya, bisa jadi ini hanya caranya menakut-nakuti." Namun suaranya tenggelam oleh bisik-bisik warga lain yang semakin yakin bahwa Dika sudah berubah jadi sesuatu di luar nalar. Malam itu, desa Ngebel benar-benar dicekam teror. Lampu minyak menyala di tiap rumah, doa-doa dipanjatkan, namun rasa takut tetap menguasai. Dan semua orang sadar, teror Dika baru saja naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Pagi setelah malam penuh teror itu, desa Ngebel seolah terbagi dua. Di satu sisi, anak-anak kecil masih mencoba berlari di halaman, mencari normalitas. Di sisi lain, wajah orang dewasa dipenuhi kecemasan. Bisik-bisik mereka menyebar lebih cepat dari kabar pasar. Boneka jerami yang tergantung di pos ronda semalam masih membekas dalam pikiran warga. Kalau benar itu ulah Dika, berarti dia bukan hanya mengincar Ayu, tapi juga seluruh desa, kata seorang bapak dengan wajah tegang. Di balai desa, rapat darurat digelar. Warga berdesakan, suara mereka meninggi. Seorang lelaki tua berteriak, "Selama keluarga Suyono tinggal di sini, Dika tidak akan berhenti. Lebih baik mereka pergi saja sebelum desa kita binasa." Beberapa orang mengangguk setuju, namun sebagian langsung menolak. "Kalian salah, Ayu dan keluarganya korban, bukan penyebab." Mengusir mereka, sama saja kita kehilangan hati nurani. Suasana semakin panas. Pak Karto berdiri, suaranya lantang. "Kalau kita terpecah, justru itu yang Dika inginkan. Jangan salahkan korban. Dia yang berbuat, dia yang harus ditangani." Tapi suaranya hampir tenggelam oleh riuh massa. Bribka Yudi yang hadir mencoba menenangkan. "Saya mengerti ketakutan kalian, tapi mengusir keluarga korban tidak menyelesaikan masalah. Tugas kami adalah menangkap Dika, bukan memindahkan masalah." Ucapannya membuat sebagian warga terdiam, tapi benih kecurigaan sudah tumbuh. Di rumah Joglo, Ayu mendengar kabar itu dari Wulan. Wajahnya langsung pucat. "Mereka ingin aku pergi, bahkan tetanggaku sendiri tidak lagi percaya." Tangisnya pecah. Wulan merangkulnya erat. "Jangan dengarkan. Itu hanya kata orang panik. Kalaupun kamu pergi, Dika akan tetap mengejarmu. Kamu harus bertahan." Pak Suyono mondar-mandir di beranda dengan wajah murung. "Dulu mereka percaya padaku, sekarang mereka ingin kita pergi," gumamnya. Bu Marni hanya bisa menghela napas, lalu menatap putrinya dengan mata penuh air mata. Siang itu, polisi memperluas penjagaan. Garis pembatas dipasang di sekitar kebun bambu, pos sementara didirikan di dekat sungai. Anjing pelacak dikerahkan siang malam. Tapi, justru kehadiran aparat dalam jumlah besar
membuat sebagian warga semakin resah. Kalau polisi saja butuh sebanyak ini, artinya Dika benar-benar bukan orang biasa, bisik seorang ibu pada tetangganya. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat. Suara serangga menghilang, digantikan keheningan aneh. Warga menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan hanya pos ronda dan rumah joglo yang tetap terang. Sekitar pukul 9 malam, seorang pemuda melihat bayangan berdiri di pematang sawah. Ia berteriak, "Itu dia ada di sana." Warga dan polisi berlari, tapi ketika tiba, hanya ada bambu panjang tertancap di tanah, diikat dengan kain kotor. Tak lama, seorang ibu di ujung desa menjerit. Ia mengaku melihat sosok hitam melintas di halaman rumahnya. Polisi segera memeriksa, tapi tak menemukan apa-apa. Dia bermain di banyak tempat sekaligus. Dia tahu kita akan terkecoh, gumam Bribka Yudi. Dan benar, malam itu Dika berpindah cepat. Dari balik kabut, ia meninggalkan tanda-tanda kecil. Batu yang disusun aneh di pinggir jalan, bekas api unggun kecil di ladang, bahkan sebuah botol kosong dengan tulisan arang. Aku dekat. Botol itu ditemukan di depan pintu sebuah rumah warga, membuat seisi desa gemetar ketakutan. Di pos ronda, suasana semakin panas. Beberapa pemuda menuntut agar Ayu disembunyikan jauh keluar desa. Kalau dia tidak ada di sini, Dika tak punya alasan berkeliaran. Teriak seorang dengan nada putus asa. Pak Karto kembali berdiri, wajahnya merah. Kalian tidak sadar, dia ingin kita saling mencurigai. Kalau Ayu pergi, apakah kalian yakin dia berhenti? Tidak, dia sudah kehilangan akal. Besok mungkin giliran rumah kalian. Namun sebagian pemuda tetap ngotot, hampir terjadi perkelahian. Polisi sampai harus melerai dengan paksa. Bribka Yudi akhirnya membentak keras, "Cukup, kalau kalian terus bertengkar." Desa ini hancur bahkan sebelum Dika menyentuhnya. Di rumah joglo, Ayu terduduk lemas, menangis terseduh. "Sekarang mereka juga ingin menyingkirkanku," bisiknya. Wulan menahan air mata, memeluk sahabatnya. "Kamu bukan penyebab, kamu korban. Jangan biarkan mereka membuatmu percaya sebaliknya." Malam itu, desa Ngebel benar-benar terbelah, bukan hanya oleh bayangan Dika, tapi juga oleh ketakutan dan kecurigaan yang mulai meracuni hati warganya. Langit desa Ngebel malam itu kembali ditutup kabut tebal. Hujan rintik turun sejak senja, membuat jalan setapak becek dan udara semakin pengap. Warga sebagian besar berdiam di rumah, namun bisik-bisik mereka terdengar hingga ke jalan. Semua tahu, malam ini akan ada sesuatu di rumah joglo keluarga Pak Suyono. Polisi memperketat penjagaan. 2 anggota berjaga di beranda, 2 lainnya bersama warga berpatroli mengelilingi desa. Lampu sorot dipasang di beberapa titik, menerangi sudut-sudut yang biasanya gelap. Namun cahaya itu tidak benar-benar menyingkirkan rasa takut. Di dalam rumah, Ayu duduk dekat ayahnya, wajahnya pucat pasi. "Pak, aku takut malam ini dia datang," bisiknya. Pak Suyono menghela napas panjang. "Kita tidak bisa lari lagi, Nak. Kalau dia nekat, justru malam ini semua akan terbuka." Wulan Safitri menggenggam tangan Ayu erat, mencoba menyalurkan sedikit keberanian. Bribka Yudi memberi instruksi singkat. "Tidak boleh ada celah. Kalau dia muncul, kita tangkap malam ini juga." Semua aparat mengangguk. Menjelang pukul 11 malam, seekor anjing pelacak menggonggong keras ke arah dapur belakang. Polisi segera menyorot dengan lampu. Krik. Suara pintu kayu berderit, bergoyang pelan, lalu terbuka sendiri. Semua orang menahan napas. "Dia ada di sekitar sini," gumam Yudi sambil mengangkat senjatanya. Tiba-tiba, brak. Sebuah batu besar menghantam kaca jendela kamar Ayu hingga pecah berantakan. Ayu menjerit histeris. Wulan segera menundukkannya ke lantai. Polisi menerobos masuk kamar, tapi sosok gelap sudah melintas cepat menuju kebun. "Kejar!" teriak seorang aparat. Namun saat polisi mengejar, keributan lain pecah di depan rumah. Puluhan warga yang gelisah berlarian ke arah joglo, sebagian berteriak, "Usir saja keluarga itu. Kalau tidak, kita semua mati ketakutan." Sebagian lain mencoba menahan. Dorong-dorongan tak terelakkan. Polisi kewalahan, harus menjaga rumah sekaligus menahan amukan massa. Dalam kekacauan itu, sebuah bayangan hitam melesat cepat dari kebun pisang, langsung menuju pintu belakang rumah joglo. Brak, pintu kayu terbuka dengan benturan keras. "Dia masuk," teriak Wulan. Polisi berbalik panik. Bribka Yudi berlari masuk dengan senjata terangkat. Ayu terduduk di lantai, tubuhnya membeku. Di ambang pintu, berdirilah Dika Pratama. Wajahnya pucat,
Matanya merah menyala. Pakaiannya kompang-camping basah oleh hujan. Tangannya menggenggam kayu runcing. Suaranya parau, setengah geraman. Kalau aku tak bisa memilikimu, tak ada seorang pun yang boleh. Wulan berdiri di depan Ayu, tubuhnya gemetar, namun ia berkata lantang, "Jangan sentuh dia." Dika hanya menyeringai bengkok, lalu melangkah maju. Polisi menerobos masuk. "Lepaskan senjatamu," teriak Yudi. Tapi Dika tak bergeming, matanya hanya tertuju pada Ayu. Suasana makin kacau. Dari luar, warga menjerit-jerit, sebagian mencoba masuk, sebagian mundur ketakutan. Hujan semakin deras, suara guntur menggelegar, membuat malam itu seperti mimpi buruk nyata. Dalam sekejap bentrok pecah. Dika menerjang maju, kayu runcing terayun, kursi roboh, kaca pecah. Polisi menahan, tapi pemuda itu melawan seperti orang kehilangan akal. 2 polisi tersungkur. Suara teriakan bercampur dengan hujan deras. Ayu menutup mata sambil terisak. Wulan berusaha menyeretnya menjauh, tapi kakinya lemas. Pak Suyono maju mencoba menghadang. "Sadarlah, Dik. Jangan hancurkan hidupmu." Tapi kata-kata itu hanya dijawab teriakan marah. "Kalian yang menghancurkan aku." Di luar, massa semakin panik. Beberapa melempar batu ke arah rumah, terjebak antara marah pada Dika dan benci pada keluarga Suyono. Polisi yang berjaga di luar kewalahan membubarkan mereka. Desa Ngebel malam itu benar-benar terbakar dalam kekacauan. Di dalam rumah, Bribka Yudi berhasil menendang kayu dari tangan Dika. Namun Dika masih meronta, menubruk siapapun yang menghadang. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap merah menyala. Lalu, suara tangis Ayu meledak. "Berhenti! Cukup!" Suaranya melengking, membuat semua seolah terhenti sejenak. Dika menoleh, menatap Ayu dengan pandangan gila. Perlahan ia melangkah. Meski polisi mengepung dari segala sisi, Wulan berdiri lagi di depan Ayu. Meski tubuhnya gemetar hebat. "Kalau kamu ingin menyakitinya, kamu harus melewatiku dulu." Guntur menyambar, menerangi rumah joglo yang porak-poranda. Suasana mencapai puncak, semua menahan napas, menunggu detik berikutnya. Malam itu, Desa Ngebel benar-benar berada di ujung jurang, antara darah dan keselamatan. Petir terakhir menyambar langit Desa Ngebel. Rumah joglo keluarga Pak Suyono, yang biasanya hangat kini porak-poranda. Kaca pecah, kursi terbalik, lantai penuh lumpur. Di tengah kekacauan itu, Dika Pratama berdiri dengan mata merah menyala, nafas memburu seperti binatang terperangkap. Polisi mengepung dari segala arah, Bribka Yudi berada paling depan, senjatanya terangkat. "Dika, lepaskan semua ini. Masih ada jalan untukmu." Suaranya bergetar namun tegas. Dika hanya tertawa kering, suaranya serak. "Jalan? Jalan sudah tertutup sejak kalian semua menolakku. Hidupku berakhir saat itu juga." Ia melangkah maju, tangan kosong terangkat, tubuhnya bergetar penuh amarah. Ayu terisak di sudut ruangan. Wulan berdiri di depannya, gemetar namun tidak mundur. "Kalau kau ingin melukai Ayu, kau harus melewatiku dulu," seru Wulan. Matanya basah tapi tatapannya tegas. Polisi langsung bergerak. 2 aparat menerjang dari sisi kanan, mencoba menjatuhkan Dika. Bentrok singkat pecah. Kayu runcing yang tadi sempat terlepas masih tergeletak di lantai. Dika menubruk siapapun yang mendekat. Tenaganya seperti orang kesurupan. Kursi terlempar menghantam dinding. Kaca pecah. Suara teriakan bercampur dengan derasnya hujan di luar. Pak Suyono maju, berusaha menahan. "Nak, cukup. Jangan tambah dosa. Jangan biarkan amarah ini membutakanmu." Namun Dika justru menjerit. "Kalian yang membutakanku. Kalian rampas harga diriku." Ia mendorong Pak Suyono hingga terjatuh. Bu Marni berteriak histeris melihat suaminya terhantam ke lantai. Di luar, warga menjerit-jerit. Ada yang mencoba menerobos masuk, ada yang melempar batu ke arah rumah, bingung harus membenci Dika atau menyalahkan keluarga korban. Polisi kewalahan menahan massa, namun tetap fokus agar tidak ada yang celaka di dalam. Bribka Yudi memberi aba-aba dengan tangannya. Sekarang, 2 aparat lagi menerjang dari belakang, berhasil menjepit tangan Dika. Namun pemuda itu meronta, kepalanya menunduk, lalu menghantam bahu salah seorang polisi. Ia berteriak memanggil nama Ayu berulang-ulang. "Ayu, kau janji akan menemaniku, kau tidak boleh pergi." Suaranya pecah, bercampur tangis dan amarah. Ayu akhirnya berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata. "Aku memang pernah janji, tapi janji itu bukan untuk luka."
Dik, cinta tidak bisa dipaksa dengan darah. Suaranya parau tapi jelas. Sejenak Dika terpaku, matanya bergetar. Seperti ada sisa kewarasan yang muncul. Namun begitu ponselnya di saku berbunyi lagi dering dari penagih utang, ia meraung marah, tenaga liarnya kembali bangkit. Ia berhasil melepaskan diri sebentar. Hampir meraih kayu runcing di lantai. Bribka Yudi sigap menendang kayu itu menjauh. Cukup Dik, kau sudah dikepung, tak ada jalan keluar lagi. Namun Dika melompat, tubuhnya menubruk siapapun yang menghadang. Dua polisi tersungkur, hampir kehilangan kendali. Warga di luar semakin gaduh, sebagian berteriak, tangkap dia hidup-hidup. Sebagian lain, habisi saja. Di tengah hiruk pikuk itu, Wulan berteriak keras. Dik, lihat aku. Kalau kau masih manusia, berhenti sekarang juga. Suaranya membuat semua orang terdiam sesaat. Dika menoleh, wajahnya penuh luka, mata merah, tapi di dalamnya ada kilatan ragu. Namun kilatan itu cepat padam. Aku sudah bukan manusia sejak kalian menolakku, katanya lirih. Ia berusaha lagi menerobos ke arah Ayu. Saat itulah Bribka Yudi bersama dua aparat lain menjatuhkan tubuh Dika ke lantai. Pertarungan singkat berlangsung, teriakan, hentakan kaki, suara kayu patah, hingga akhirnya borgol berhasil dikunci di pergelangan tangannya. Dika meronta, menjerit nama Ayu berulang-ulang. Suaranya serak memohon sekaligus mengancam. Namun tenaganya makin lemah, hingga akhirnya ia lunglai di pelukan aparat. Hening seketika. Hanya suara hujan deras di luar yang masih mengguyur. Warga yang tadinya gaduh, kini diam menatap, sebagian dengan air mata, sebagian dengan amarah yang belum reda. Ayu jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Wulan segera merangkulnya, menenangkan sambil menangis. Sudah, Ayu, sudah selesai. Pak Suyono yang masih terhuyung mencoba berdiri, memeluk putrinya dengan air mata bercampur hujan. Bribka Yudi menatap wajah Dika yang penuh luka, namun masih dipenuhi bara. Keadilan akan bicara untukmu, tapi malam ini, terormu sudah berakhir. Pagi perlahan menyelimuti desa Ngebel. Kabut tipis masih bergelayut di lereng bukit, namun cahaya matahari mulai menembus awan kelabu. Setelah semalaman dilanda mimpi buruk, akhirnya fajar itu tiba, fajar yang menandai akhir dari teror panjang. Rumah joglo keluarga Pak Suyono tampak porak-poranda. Kaca jendela pecah, kursi berserakan, lantai berlumpur. Namun di tengah semua kerusakan itu, ada satu hal yang membuat semua orang lega. Ayu masih hidup. Ia duduk di beranda, tubuhnya lemah, tapi matanya kini menatap cahaya pagi dengan sedikit harapan. Di halaman, warga mulai berkumpul. Wajah mereka beragam. Ada yang murung, ada yang lega, ada pula yang masih diselimuti marah. Bribka Yudi berdiri bersama aparat lain, mengamankan Dika Pratama yang kini terborgol, duduk lemah di kursi kayu. Pemuda yang semalam seperti bayangan menakutkan, kini tampak rapuh, wajahnya penuh luka, dan matanya kosong. Pak Lurah Suripto akhirnya berbicara di depan warga yang hening. Malam tadi, kita nyaris kehilangan semuanya. Bukan hanya karena Dika, tapi karena ketakutan yang membuat kita saling membenci. Suaranya berat, bergetar menahan emosi. Pak Karto menambahkan dengan suara lantang, jangan pernah salahkan korban. Jangan usir mereka yang menderita. Desa ini harus kembali jadi tempat yang saling menguatkan, bukan saling menuding. Kata-kata itu menancap di hati warga. Mereka mulai menyadari bahwa malam-malam penuh teror bukan hanya ujian nyali, tapi juga ujian hati. Beberapa ibu menangis pelan, merasa bersalah karena sempat ikut menyalahkan keluarga Suyono. Ayu menunduk, air matanya jatuh. Wulan menggenggam tangannya erat. Kamu sudah melewati badai, Yu. Kau masih hidup. Itu tandanya Tuhan belum meninggalkanmu. Ayu hanya bisa mengangguk, meski dadanya masih terasa sesak. Polisi kemudian membawa Dika keluar dari rumah. Langkahnya tertatih, tapi matanya masih mencari Ayu. Ayu, kau janji, gumamnya lirih. Suaranya pecah. Ayu menutup wajahnya, tak sanggup lagi mendengar. Warga yang berkerumun menatap dengan berbagai perasaan. Ada yang marah, ingin meludahinya. Ada yang iba, melihat seorang pemuda yang kehilangan akal hanya karena cinta, utang, dan gengsi. Namun semuanya tahu, saat ini keadilan harus berjalan, bukan amarah pribadi. Di balai desa, rapat singkat digelar. Polisi menjelaskan bahwa Dika akan dibawa ke kota untuk diproses hukum.
Bribka Yudi berkata tegas. Kita harus percaya pada keadilan. Jangan main hakim sendiri. Malam tadi kita sudah hampir terpecah karena emosi. Jangan ulangi lagi. Pak Lurah mengangguk, lalu menatap warga satu persatu. Ingatlah, kalau kita biarkan ketakutan memecah belah, sama saja kita memberi kemenangan pada kegelapan. Siang itu, truk polisi membawa Dika pergi meninggalkan desa. Suara borgol beradu besi menjadi penanda berakhirnya satu babak gelap. Warga hanya bisa menatap kepergiannya. Sebagian dengan lega, sebagian dengan tatapan kosong. Di rumah Joglo, keluarga Suyono mulai membersihkan pecahan kaca dan lumpur. Wulan tetap di sisi Ayu, tak membiarkannya sendiri. Pak Suyono meski tubuhnya masih terasa sakit, berulang kali mengucap syukur. Yang penting, kita masih hidup, kita masih bersama. Menjelang sore, suasana desa mulai tenang. Anak-anak kembali berlarian meski belum sejauh biasanya. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil saling menyapa, mencoba melupakan bayangan malam-malam kelam. Namun kisah itu tetap meninggalkan bekas. Setiap kali mereka melihat ke arah kebun bambu atau sungai kecil di belakang desa, bulu kuduk masih berdiri. Meski begitu, mereka belajar satu hal penting. Kebencian dan prasangka bisa lebih berbahaya daripada satu orang yang hilang akal. Ayu duduk di beranda, menatap langit senja. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini bercampur dengan sedikit kelegaan. Aku takut semuanya masih terasa nyata, bisiknya. Wulan menggenggam tangannya. Tak apa kalau kamu takut. Yang penting, kamu tidak sendirian. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan. Fajar baru memang sudah datang, tapi luka yang ditinggalkan akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Namun Ayu tahu, badai selalu berakhir, dan cahaya selalu menemukan jalan untuk kembali. Kisah ini meninggalkan pelajaran pahit bagi semua orang di Ngebel. Cinta yang dipaksakan hanya melahirkan luka, dan rasa takut yang dibiarkan tumbuh bisa menghancurkan sebuah komunitas. Dalam hidup, kita perlu menjaga hati agar tidak terjerumus dalam amarah, serta menjaga persatuan agar tidak kalah oleh rasa curiga. Dan seperti fajar di balik bukit, selalu ada harapan bahwa setelah gelap, cahaya akan datang lagi.